Yo, ini adalah episode Last Cam Standing terakhir untuk tahun 2024, alias episode ke-8. Vivo X100 Ultra sudah lama bertahan. Dia sudah mengalahkan berbagai smartphone flagship Android dari berbagai brand. Kini di final, saatnya ditantang oleh iPhone 16 Pro Max, smartphone terbaik dari Apple. Pertanyaannya, apakah Vivo X100 Ultra bisa mempertahankan tahtanya sekaligus menjadi juara Last Cam Standing K2G di tahun 2024 dan juga mendapatkan ganjaran gelar smartphone dengan kamera terbaik versi K2G di 2024? Atau justru jangan-jangan disalib oleh iPhone 16 Pro Max di tikungan terakhir? Let's go! Seperti biasa, yang mau tahu mengenai spek kamera kedua smartphone bisa cek di deskripsi aja. Sekarang, kita langsung to the point-nya. Di awal kita bahas fotografi dulu. Semua foto Vivo X100 Ultra dijepret dengan mode warna default-nya, yaitu Vivid. Lalu, semua foto dari kedua HP, cara ngambilnya point and shoot. Tidak ada tap to expose maupun focus. Untuk main camera, di kondisi pencahayaan good light atau proper, bisa kita perhatikan bahwa jepretan dari Vivo seperti biasanya menghasilkan gambar yang eye-pleasing dan kontras. Di sisi lain, jepretan dari iPhone cenderung lebih flat. Kalau jepret makanan misalnya, gue tuh lebih selera lihat punyanya Vivo. Tidak ada approach yang salah sih, ini lebih ke soal selera saja. Yang perlu menjadi catatan, karena sensor Vivo jauh lebih besar ketimbang iPhone, jelas titik fokusnya lebih sempit. Untuk lebar lensa keduanya mirip untuk kamera utama 23mm di Vivo dan 24mm di iPhone. Masuk ke objek orang, masih sama ya karakter basic warna keduanya, termasuk skin tone. Bagus-bagus aja overall jepretan foto dari kedua HP, termasuk detail dan dynamic range. Tapi memang, karakter foto yang sedikit greenish di iPhone dan sedikit bluish di Vivo keluar. Tapi lagi-lagi memang karakter keduanya seperti itu. Nah, di Vivo kalau kalian merasa sedikit over jepretannya, solusinya bisa turunin exposure secara manual. Biasanya gue maksimal sampai minus 0,7. Cari aja yang enak di mata kalian. Sedangkan buat orang Indonesia yang punya karakter kulit seperti gue, supaya jepretan foto mendekati karakter skin tone asli, bisa coba gonta-ganti mode warna tadi. Kalau gue di texture paling mendekati. Sekaligus exposure-nya juga lebih baik di sini. Pada dasarnya, untuk kamera utama, di kondisi pencahayaan yang baik, di mata gue keduanya sama-sama bagus dengan karakternya masing-masing. Terkait look yang eye-pleasing di Vivo dan juga natural di iPhone, itu soal selera ya, dan nggak masuk ke penilaian kami. Masuk ke kondisi indoor atau artificial lighting. Lagi, karakter basicnya masih sama dengan good light tadi, terutama soal warna. Tinggal selera aja yang bermain. Tapi memang gue bisa notice, Vivo sharpeningnya terkadang di sikon seperti ini bisa lebih agresif ketimbang iPhone. Namun ketika kita masuk ke kondisi indoor dengan pencahayaan yang lebih minimal lagi, justru Vivo gue perhatikan lebih bisa mempertahankan detail ketimbang iPhone. Sekaligus bisa menjaga wajah gue supaya nggak kalah stand out sama sikon di sekitar. Semakin cahaya menurun, masuk ke low light, iPhone kayaknya nggak berdaya deh di sikon ini melawan Vivo. Khususnya soal reproduksi warna dan juga detail. Proses banget wajah gue di iPhone. Kelihatan banget artificialnya itu di iPhone. Ditambah lagi kalau sudah banyak lampu di malam hari. Flare di iPhone semakin merajalela. Sampai udah males gue moto pakai iPhone kalau udah banyak lampu begitu. Lanjut ke kondisi backlight. Gue merasa jepretan Vivo lah yang lebih sesuai dengan selera dan kebutuhan gue ketimbang iPhone. Karena gue nya nggak kalah stand out ketimbang background. Di iPhone dibiarkan apa adanya. Tapi terkadang kalau backlightnya lebih ekstrim, di mana keduanya masih bisa menghasilkan jepretan yang cukup balance, iPhone tetap mengecewakan untuk urusan flare dan black area yang bercak-bercak. Jadi untuk kamera utama keduanya, menurut gue kalau sudah masuk sikon pencahayaan yang challenging, barulah mulai berasa bahwa Vivo lebih superior ketimbang iPhone. Beralih ke lensa ultra wide. Masih ya, perbedaan karakternya kayak lensa utama aja. Soal detail di good light gue merasa 11-12 aja. Soal FOV, iPhone sedikit lebih lebar ketimbang Vivo, 120 versus 116 derajat.
Nah, di sikon yang challenging, Vivo lah yang lebih bisa mempertahankan detail secara lebih baik, terutama kalau doyan pixel peeping. Walau emang bukan fenomenal banget detailnya di Vivo, tapi cukup terlihat perbedaannya dibanding iPhone. Dan hal ini berlanjut sampai dengan sikon low light. Nah, sampai di sini gue rasa sudah jelas. Soal fotografi, ketika sudah masuk ke kondisi yang challenging untuk main camera maupun ultra wide, iPhone mulai keteteran dari Vivo. Sedangkan kalau kita udah bermain dengan lensa tele, sensor 200 megapiksel 3,7 kali optical zoom Vivo mutlak terlalu superior dibanding sensor 12 megapiksel 5 kali optical zoom dari iPhone. Jepretan foto di Vivo ditentang zoom sekitar 3 kali masih enak ya, ketolong zoom 3,7 kalinya. Sedangkan iPhone di range yang sama, makanya keropan kamera utama, detail jelas kalah jauh. Gue udah coba menggunakannya di berbagai kondisi. Sama aja hasilnya, nggak ketolong jepretan iPhone kalau nyari detail. Nah sebaliknya, kalau kita main di 5X opticalnya iPhone, di mana di Vivo itu jatuhnya 5X udah hybrid, ironisnya, jepretan Vivo masih bisa bersaing bahkan lebih tajam ketimbang iPhone. Lebih bersih dari noise juga. Di good light aja begitu, apalagi masuk ke kondisi indoor. 5X hybrid Vivo jauh lebih clear dan tajam gambarnya. Masih kurang, gue tarik lagi ke 10X hybrid masing-masing. Lihat deh, detail tulisan The British Museum di baju anak. Di Vivo masih bisa banget kebaca, di iPhone udah gone. Kayak data aja, setelah di crop gambarnya nggak ada lagi detailnya. Masuk ke kondisi indoor 10X. Dengan pencahayaan minimal, semakin jomplang perbedaannya. Jepretan Vivo lebih superior dari berbagai parameter. Masih kurang, saudara-saudara? Nih, gua kasih tunjuk jepretan maksimal zoom range-nya iPhone yaitu 25 kali versus Vivo. Lagi-lagi, Vivo masih bisa preserve detail dengan baik ketimbang iPhone di 25 kali zoom sekalipun. Ditambah lensa tele Vivo masih ada kelebihan lagi loh, karena bisa dipakai buat jepret foto makro. Sedangkan iPhone ya bisa juga sih buat foto makro, tapi dia pakainya lensa ultra wide. Jelas beda kualitas gambar keduanya. Lebih dramatis dan detail jepretan Vivo, warnanya pun lebih hidup. Sebelum lupa, masih bersinggungan dengan lensa tele adalah portrait mode. Keduanya bisa menggunakan lensa tele masing-masing buat portrait. Tapi sebagai catatan, Vivo bisa menggunakan opsi 5 focal length, sementara iPhone 3 saja. Gue ambil range yang keduanya masih mirip aja ya. Di 2X iPhone atau 48mm versus 50mm pada Vivo, yang artinya di focal length tersebut keduanya masih menggunakan lensa utama. Karakter warnanya masih mirip, namun untuk detail masih lebih baik dan lebih bersih gambarnya di Vivo. Walau emang masih berasa sharpeningnya. Sedangkan untuk bokeh efeknya, di sampel gue ini sama-sama rapi aja. Sedangkan untuk 5X di iPhone atau 120mm, gue versusin sama 100mm-nya di Vivo. Yang mana artinya ini udah menggunakan lensa tele keduanya. Hasilnya di sini menurut gue lebih bermain ke arah selera saja dari segi tone warna foto. Untuk detail tergantung sikon, kadang mirip, kadang Vivo bisa lebih baik. Efek bokehnya sama-sama oke. Terakhir untuk kamera tuh foto selfie ya. Plus minus aja di good lighting ya. Pilihan warna aja deh. Kalian mau terlihat mirip sama aslinya atau lebih kinclong. Dengan catatan, gue merasa di Vivo wajah gue lebih berasa sharpeningnya. Sama halnya di low light artificial lighting. Kalau di iPhone warna objek ngikutin lighting, sedangkan di Vivo itu lebih dinetralisir. Sekaligus detail lebih kejaga di Vivo juga. Jadi secara keseluruhan ketika kita berbicara mengenai fotografi, terlihat jelas bahwa Vivo X100 Ultra memiliki keunggulan ketimbang iPhone 16 Pro Max. Terutama dari sisi kemampuan untuk menjepret foto di sikon yang challenging, sekaligus kapabilitas lensa telenya. Video. Nyobain perekaman video dari kamera utama iPhone 16 Pro Max dan juga Vivo X100 Ultra. Kita cobanya di 4K 60 fps aja. Nah, basic quality video keduanya bagus-bagus aja sih di good light. Tapi ada catatan gue, Vivo sharpeningnya lebih berasa di objeknya, iPhone lebih natural. Lalu di beberapa kondisi gue merasa tergantung lighting, exposure di Vivo bisa turun naik. Sedangkan di iPhone lebih terkontrol.
Sedangkan untuk warna, kembali ke soal selera aja. Dan untuk stabilisasi maupun kestabilan frame rate, gue rasa sama baiknya kok. Di 4K 60fps, kedua smartphone bisa switching antar ketiga lensa di belakang. Cuman untuk smoothness urusan proses switch lensa, sayangnya sampai sekarang iPhone susah dilawan. Di Vivo berasa banget hentakan perpindahan antar lensanya. Di ultra wide sebenarnya video dari kedua smartphone oke-oke aja. Cuman gue lebih suka dengan output dari video iPhone karena exposure lebih terkontrol dan punya kontras maupun warna yang lebih oke. Sedangkan untuk lensa tele, gue sama-sama tes di 5X. Vivo output videonya lebih tajam, clear, dan lebih less noise ketimbang iPhone. Meski Vivo masuknya hybrid dan iPhone masih optical. Bahkan Vivo lah yang lebih bisa mempertahankan warna asli. Di iPhone, kulit bebeknya udah over tuh. Overall scene-nya juga terlalu cool tone-nya di iPhone. Tapi memang untuk footage-nya di keduanya sama-sama nggak geter, walau handheld. Di low light, gue ambil 4K 30fps. Gue pribadi lebih prefer dengan jepretan iPhone dibanding Vivo. Lebih kontras dan nggak mencoba nge-boost scene supaya terlihat lebih bright. Dan juga wajah gue berasa lebih sharp ya. Kalau nantinya mau gue edit, footage-nya juga lebih enak. Nah, soal stabilisasi di low light, sebenarnya stabil-stabil aja kedua-duanya. Cuman kok gue merasa iPhone di sini lebih jitter ya. Dan yang problem lagi di iPhone, kalau udah low light dan lampunya banyak ini adalah flare-nya iPhone. Kacau bro! Nyobain perekaman video dari iPhone 16 Pro Max dan juga Vivo X100 Ultra. Keduanya bisa merekam di 4K 60fps ya untuk perekaman maksimalnya buat video selfie. Palingan kalau buat video selfie, sama sih kayak video di main camera, gue merasa sharpeningnya Vivo masih berasa. Lalu stabilisasi masih lebih baik di iPhone ya. Meski jitter juga lebih berasa di iPhone ketimbang Vivo. Kalau soal warna, tinggal cocok-cocokan aja. Oke, jadi kalau soal video masih ada plus minus ya di keduanya ya, dengan sedikit edge untuk iPhone. Sedangkan untuk foto, sedikit gua recap, Vivo memiliki keunggulan untuk kemampuan fotografi di silicon lighting yang challenging dan juga kapabilitas lensa tele yang superior ketimbang iPhone. Mungkin sedikit kita menyentuh extra features ya. Keduanya bisa merekam di 4K 120fps sampai dengan resolusi 4K yang nantinya enak banget buat dijadiin video slow-mo. Asiknya, Vivo 120fps-nya bisa dipakai di lensa utama maupun tele, sedangkan iPhone lensa utama aja. Lalu soal foto, keduanya bisa menghasilkan foto unik yang berkarakter. Di Vivo ada humanistic snap street mode, sedangkan di iPhone bisa manfaatkan photographic styles-nya. Ya tinggal play around saja lah. Nggak sampai di situ ya, khusus buat Vivo. Seperti yang udah kami sampaikan berkali-kali, berulang-ulang sampai capek ngomongnya, bahwa Vivo X100 Ultra ini adalah Swiss Army knife untuk urusan smartphone fotografi. Banyak banget ini fiturnya untuk berbagai situasi dan kondisi. Dari konser, moto makanan, sampai dengan underwater foto juga bisa. iPhone mana bisa. Oke, itu dia episode Last Cam Standing terakhir di tahun 2024 dari K2G. Vivo X100 Ultra versus iPhone 16 Pro Max. Dari overall camera comparison, terlihat bahwa Vivo lebih unggul ketimbang iPhone. Untuk urusan fotografi di silicon lighting yang challenging dan kapabilitas lensa tele, Vivo adalah jawaranya. Sedangkan untuk video, iPhone memang punya edge ya, punya keunggulan. Tapi nggak yang day and night atau langit dan bumi juga dibanding sama Vivo. Bahkan dalam beberapa hal, Vivo masih bisa lebih baik ya ketimbang iPhone buat urusan video. Jadi di tahun 2024, setelah mencoba mayoritas smartphone flagship high-end yang rilis, gelar smartphone dengan kamera terbaik menurut K2G jatuh kepada Vivo X100 Ultra. Secara dia yang paling lama bertahan dan mengalahkan semua pesaingnya. Goks. Sampai di sini pasti ada yang nanya, Bang Bro, Mas, mana Oppo Find X8 Pro dan juga Vivo X200 Pro? Kok nggak ikutan? Oppo Find X8 Pro dan juga Vivo X200 Pro akan masuk ke last cam standing di tahun 2025. So, stay tune. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.